Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 269. Kuzi dan Wang Tian memperhatikan anak itu dengan cermat. Hari sudah sore dan langit mulai gelap. Tidak ada kabar tentang suaminya. Di sisi lain, Wang Tian merasa sedikit bersalah. Dia dengan lembut meraih tangan Kuzi. Ujung jarinya sedikit dingin, mengapa kamu tidak kembali dulu? Kamu masih punya anak di rumah. Tentu saja, Kuzi tidak akan meninggalkan Wang Tian begitu saja, tidak apa-apa. Keluarga saya makan malam di rumah, jadi saya tidak punya apa-apa untuk dimakan ketika saya kembali. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, mari kita bicara lebih banyak. Wang Tian tidak bisa tidur nyenyak di sore hari. Gerakan sekecil apapun di pintu bangsal membuatnya ingin melompat dari tempat tidur dan terhunus belati. Kuzi tidak tega melihatnya seperti ini, jadi dia harus tinggal dan menemaninya sebentar. Insiden dengan Bai Si terakhir kali membuatnya sangat menyesal. Dia tidak ingin melihat temannya yang lain menanggung semua ini sendirian. Kuzi bahkan sudah memikirkannya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan menelepon Dong Feng dan memintanya datang untuk memberi mereka dukungan. Lagi pula rumahnya tidak jauh dari sini, dan dia segera tiba. Begitu saja, dia menunggu sampai jam 8 malam. Suara di luar bangsal terdengar, dan mereka bertiga terdiam di dalam. Kuzi ingin membicarakan sesuatu, tetapi Wang Tian belum tidur nyenyak dan sedang tidak mood. Kadang-kadang, dia bahkan tertidur, jadi dia tutup mulut. Dia sangat kasihan pada gadis kecil yang lucu ini. Mengapa dia terlihat begitu kuyuh hanya dalam beberapa bulan? Saat hampir pukul 9, sesosok tubuh kurus akhirnya muncul di depan pintu bangsal. Pria itu mengenakan jaket tipis yang sangat biasa. Celana jeansnya sudah dicuci sampai putih, dan celananya kosong. Benda-benda itu tidak terlalu cocok untuknya sehingga seolah-olah dia yang mengambilnya. Bahkan melalui kacamata tebalnya, Kuzi bisa merasakan dinginnya matanya. Ini jelas bukan tatapan yang terlihat antara suami dan istri. Itu lebih seperti musuh. Dia tidak terlihat seusia Wang Tian. Meskipun dia tidak memiliki rambut putih, dia lesu dan tampak seperti orang tua. Dong, lepaskan aku. Biarkan anak itu pergi, oke. Suara Wang Tian serak dan rendah seolah dia bukan milik dunia ini. Jantung Kuzi berdetak kencang. Meskipun pihak lain tidak terlihat kuat, dia tetaplah seorang laki-laki. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan, keduanya mungkin bukan lawannya. Kuzi mengangkat ponselnya dan mulai menghubungi nomor Dong Feng. Saat ini, pria itu memperhatikan ada orang lain di bangsal. Dia berdehem dan mengubah nada bicaranya, "Di mana ibuku?" "Dia pulang duluan." Kuzi membantu Wang Tian menjawab. Wanita tua itu tidak tahan dengan siksaan itu. Mereka meminta wanita tua itu untuk kembali dan istirahat dulu. Dia akan datang menemui cucunya besok. Oh, pria itu sedih. Dia tidak terlihat seperti orang yang banyak bicara, juga tidak radikal. Jika bukan karena Wang Tian, Kuzi akan sulit membayangkan begitu banyak kata-kata menyakitkan yang keluar dari mulutnya. Dan Anda, pria itu menyipitkan matanya ke arah Kuzi dan mengukurnya. Saya teman Wang Tian, Kuzi. Kuzi tersenyum sopan dan mengulurkan tangannya. Halo. Pria itu melirik ke tangan Kuzi dan memalingkan wajahnya. Kalian semua sama saja, sampah. Udara tiba-tiba membeku. Wang Tian sangat marah hingga air mata mengalir di matanya. Omong kosong. Apakah aku atau kamu? Lihatlah dirimu sekarang. Apa yang kamu pakai? Pria itu menunjuk ke arah Wang Tian dan melirik Kuzi. Keduanya mengenakan pakaian formal. Di mata laki-laki, mereka sama seperti laki-laki, aneh di kalangan perempuan. Bagaimana rasanya seorang wanita keluar dan memperlihatkan wajahnya alih-alih mengurus suami dan anak-anaknya di rumah? Dia membuka mulutnya dan berkata, "Wang Tian, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Bukannya aku tidak mampu mendukungmu. Kita juga bisa mendapatkan uang bersama untuk penyakit anak tersebut. Mengapa kamu harus mengambil jalan ini?" Dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia segera menyalakan rokok dan duduk di tempat tidur untuk merokok. Keluar. Wang Tian mengertakkan gigi, keluar. Oh, kamu sudah menjadi bos selama 2 hari, dan kamu tidak menyukaiku lagi. Pria itu menggelengkan kepalanya karena mengejek diri sendiri, bangkit, dan berjalan keluar sambil tersenyum.
Sambil berjalan, dia tidak lupa melihat kembali ke arah putranya. Nak, lihatlah ibumu telah menjadi apa. Apakah dia masih menginginkanmu? Saya khawatir dia sudah punya yang lain. Suara pria itu semakin menjauh, dan bau asap menjadi semakin kuat. Anak laki-laki di tempat tidur terbatuk-batuk sampai kehabisan napas, dan wajah kecilnya menjadi pucat. Apa yang harus dia lakukan? Kuzi dan Wang Tian saling berpandangan. Dia di sini untuk menjemput putranya. Mereka takut dia tidak bisa menjemputnya dan tidak mau pergi. Jika dia tidak pergi, akan ada banyak masalah malam ini. Saat ini, Dongfeng sudah tiba. Dia buru-buru membuka pintu dan langsung tersedak oleh bau perokok pasif. Wah bos, kamu merokok. Dia mengibarkan asap di udara dengan tangannya. Air mata hampir jatuh dari matanya. Ada pasien di sini. Kuzi menamparkan kepalanya. Siapa yang merokok? Bagaimana mungkin Kuzi? Dongfeng mengusap kepalanya. Dia masih tidak mengerti orang seperti apa yang merokok di bangsal. Melihat anak berwajah pucat di tempat tidur, Dongfeng masih merasa sedikit sakit hati. Kami tidak bisa menunggu seperti ini. Bisakah anak itu bergerak? Kuzi tiba-tiba mengambil keputusan. Dia menatap mata merah Wang Tian dan ingin menanyakan pendapatnya. Seperti yang diharapkan dari seorang manajer, Wang Tian langsung mengerti, dia bisa bergerak. Yang tersisa hanyalah beristirahat dengan tenang. Anda tidak perlu tinggal di rumah sakit lagi. Jika terjadi sesuatu, dia juga bisa mencari dokter swasta. Dongfeng, bawa dia ke dalam mobil. Kuzi dan Wang Tian membungkus putranya dengan pakaian tebal dan membantunya bersandar di punggung Dongfeng. Awalnya Dongfeng mengira anak ini sangat berat ketika dia melihat dia kurus dan tinggi. Namun, ketika dia menggendongnya, dia menyadari bahwa dia sangat ringan sehingga dia bisa berjalan dengan sangat mudah. Dongfeng hanya bisa menghela nafas. Anak kecil seperti itu sudah sangat menderita. Untungnya, otak Kuzi bekerja cepat dan mengalir seperti air. Ketika pria itu kembali ke bangsal, hanya ada selimut berantakan yang tersisa di bangsal. Dongfeng dan kelompoknya sudah dalam perjalanan kembali ke rumah Kuzi. Dalam perjalanan, Wang Tian masih menangis sambil memeluk putranya yang rapuh. Namun, dia memegang tangan Kuzi erat-erat. Kakak, kali ini semuanya berkat kalian. Jika dia sendirian, putranya mungkin akan terseret ke dalam kereta kembali ke kampung halamannya. Dia tidak punya pilihan. Menghadapi rasa jijik suaminya, terkadang dia kehilangan penilaian. Tidak apa-apa, tetaplah di tempatku. Ini tentang menambahkan 2 pasang sumpit. Kuzi dengan lembut menghapus air mata dari wajah Wang Tian. Dia merasa tidak enak. Bagaimana hati manusia bisa berubah? Terakhir kali Wang Tian kembali ke rumah setelah lulus, dia tersenyum begitu bahagia dan polos. Kuzi merasa dia pasti memiliki suami yang mencintainya. Sebelumnya, ketika dia menyebutkannya di agensi, wajahnya selalu memerah. Suaminya pasti tidak seburuk yang tadi. Itu masih aku. Saya terlalu bodoh. Kenapa aku berpikir untuk menghabiskan hidupku selanjutnya di kota Jiang? Wang Tian bergumam pada dirinya sendiri sambil air mata jatuh seperti manik-manik yang pecah. Pikiran Wang Tian muncul terlalu tiba-tiba, dan Kuzi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ya, kota Jiang. Tampaknya tidak ada yang salah dengan hal itu. Kuzi tidak mengerti mengapa dia mulai bimbang. Tidak seperti itu. Wang Tian menyeka air matanya. Jika aku kembali, dia tidak akan seperti ini, kan? Dia menatap mata Kuzi dengan ketulusan dan kesedihan. Dia masih mencintainya, dan itu terlihat di wajahnya. Namun, kenyataannya sungguh kejam. Jika salah satu dari mereka tidak menyerahkan sesuatu, maka kehidupan tidak akan kembali ke jalur yang benar. Kuzi tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Ponsel Wang Tian berdengung seperti ranjau darat, dan pikirannya kacau. Wang Tian memeluk putranya, matanya kusam dan kosong. Dia melihat ke ponselnya dan kemudian ke lampu jalan oranye di luar jendela. Wajahnya berlinang air mata, dan dia tampak seperti berumur 10 tahun. Dongfeng masih memiliki penglihatan yang bagus. Dia sedikit memahami situasinya dan mau tidak mau berkata, kota Jiang cukup bagus. Ada banyak peluang di kota-kota besar. Yang salah bukan kotanya, tapi masyarakatnya. Hanya dalam setengah jam, Kuzi merasa Dongfeng telah mengemudi selama setengah tahun. Mereka akhirnya sampai di depan pintu rumahnya. Namun sebenarnya dia merasa sangat lelah hingga tidak bisa melangkah.
Cucu telah melakukan banyak hal hari ini. Ketika Kuzi kembali, dia sudah tertidur lelap. Namun, cucu masih mendengar suara gemerisik pintu terbuka dan suara pakaian bergesekan. Mengapa ibu pulang terlambat hari ini? Dia bangkit dari tempat tidur, memakai sandal hitamnya, dan berlari keluar. Dia hendak menyapa ibunya ketika dia melihat Bibi Wang Tian dan seorang anak kecil di belakangnya. Anak laki-laki kecil itu dibaringkan di pundak ibu dan bibinya. Dia tampak seperti sedang mabuk dan seluruh tubuhnya lembut. Jika bukan karena dua orang yang menahannya, cucu merasa dia mungkin tidak akan bisa berdiri. Bu cucu masih sedikit takut. Cucu, kenapa kamu belum tidur? Kuzi menyalakan lampu dan merendahkan suaranya, takut dia akan membangunkan Bibi Hui dan yang lainnya. Ini adalah putra Bibi Wang Tian, Xiao Hu. Dia tinggal bersama kami selama 2 hari. Cucu juga berlari untuk membantu Xiao Hu, tapi Kuzi menyuruhnya kembali ke kamarnya untuk tidur. Dia masih ada kelas besok. Cucu merasa suasana hati ibunya pasti sedang buruk hari ini, jadi dia tidak boleh membuatnya marah untuk saat ini. Dia melihat ke arah Xiao Hu yang pucat lagi. Karena dia adalah anak bibi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kuzi mengatur agar mereka berdua tinggal di kamar tamu. Dia juga memberi mereka 2 selimut dan menyalakan AC. Sebagian besar kamar di lantai bawah luas, dan mudah menjadi dingin di musim gugur dan musim dingin. Kuzi masih khawatir, jadi dia mengisi 2 kantong air panas untuk mereka. Kuzi hanya bisa tidur setelah dia selesai dengan semua ini. Banyak hal yang terjadi hari itu. Dia berbaring dan melihat ke langit-langit, tidak dapat mengerti. Mengapa wanita seperti Wang Tian melakukan sesuatu yang bodoh demi cinta? Dia memiliki sumber daya dan kemampuan yang begitu baik, namun pikirannya masih terguncang oleh beberapa kata suaminya. Pada awalnya, Wang Tian tahu apa yang diinginkannya dan mencoba yang terbaik untuk berjalan ke arah ini. Namun, cintanya membuatnya tidak bisa bertahan sama sekali. Demi cinta, dia hanya bisa berkompromi. Kuzi sangat ingin berbicara dengan Wang Tian, tetapi sudah terlambat. Dia yakin Wang Tian juga sangat lelah hari ini. Lebih baik biarkan dia istirahat dengan baik. Wang Tian sedang menggendong putranya, jadi dia juga tidak bisa tidur. Kamar tamu Kuzi tidak sekeras tempat tidurnya. Setelah lama bekerja di luar, pinggangnya menjadi sangat lemah. Jika dia tidak tidur di ranjang yang keras, punggungnya akan sakit. Di tempat tidur ini, dia hanya bisa merasakan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak, seolah-olah tubuhnya akan hancur. Dia memanfaatkan cahaya bulan untuk melihat putranya di sampingnya dan merasa putranya tampak berbeda dari yang dia ingat. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir ini ketika putranya berada di sisinya, dia jarang memiliki kesempatan untuk melihatnya baik-baik. Dia terlalu sibuk dan lelah. Dia sangat lelah sehingga dia tertidur begitu sampai di rumah. Putranya telah menjadi simbol abstrak dan indah di dunianya. Wang Tian membelai rambut lembut putranya dan bertanya-tanya di mana dia akan berada malam ini jika bukan karena Kuzi. Siapa yang akan melindunginya saat dia satu kamar dengan suaminya? Hanya wanita yang mau membantu wanita. Xiao Hu tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika detak jantungnya terlalu cepat, dia akan tersipu dan terengah-engah setelah mengambil 2 langkah. Bibi Hui tidak tahan lagi. Ayo, makanlah. Pagi harinya, Bibi Hui membawakan sarapan ke kamar Xiao Hu dan bahkan membawakan meja kecil. Dengan cara ini, Xiao Hu bisa makan di tempat tidur dan tidak perlu membawa mangkuknya sendiri. Bibi Hui telah menyiapkan bubur dengan abon babi sisi. Bukan hanya tidak melukai perut, tapi juga menambah nafsu makan anak. Xiao Hu sebenarnya 3 atau 4 tahun lebih muda dari cucu, jadi dia bukan anak kecil lagi. Saat dia melihat benang daging direndam dalam bubur, senyuman langka muncul di wajahnya. Terima kasih, Nenek. Dia memandang Bibi Hui dan berkata dengan lembut. Ini adalah pengobatan yang hanya dimiliki oleh anak-anak. Biasanya di rumah, Nenek hanya memasak bubur. Dia makan bubur dengan sayuran asin setiap hari dan sudah muak. Makan dengan baik. Aku akan merebus susu untukmu. Bibi Hui memperhatikannya makan dengan patuh dan menghela napas lega. Untung dia punya nafsu makan. Itu berarti dia bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Dengan semakin banyaknya anak di rumah, suasana menjadi lebih hidup. Bu, apakah Xiao Hu pergi ke sekolah? Cucu belum sepenuhnya bangun, tapi jika dia tidak makan, dia akan terlambat. Karena itu,
Dia memakan buburnya sambil merasa penasaran. Kuzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Ah, ini bagus sekali. Cucu sedikit iri. Sisi tidak perlu pergi ke sekolah. Sisi tiba-tiba menjadi bersemangat. Sup di sendok tumpah ke seluruh handuk. Mengapa? Apakah gurunya mengatakan sesuatu? Hari ini baru hari Kamis, bagaimana mungkin tidak ada kelas? Kakak sedang tidur, Sisi juga sedang tidur. Logika Sisi adalah karena Xiaohu bisa tidur dan tidak bersekolah, maka dia bisa terus tidur agar tidak bersekolah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.